Bab 1301, itu. The Mortal Renegade telah bertarung dengan Bai Xiaochun menggunakan klon Vile Emperor-nya, dan menghadapi Kingdom Water Swarm-nya pada kesempatan itu. Tetapi pada saat itu, wujud aslinya telah tertidur, dan klon tidak dapat memberikan umpan balik terperinci tentang pertemuan itu. Karena itu, ini adalah pertama kalinya Renegade Mortal bertemu Kerajaan Water Swarm secara langsung. Dia tidak bisa membantu tetapi diguncang oleh kura-kura buaya yang kejam, dan fluktuasi energi yang mengerikan memancar darinya. Mungkin jika dia tidak melihat peristiwa sejarah kuno yang terjadi di sekitar pusaran itu mungkin cerita yang berbeda. Tapi dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana kura-kura buaya itu dikirim dari luar langit berbintang ini, dan telah dikirim dengan misi khusus. Fakta bahwa Bai Xiaochun bisa memanggilnya sangat mengejutkan bagi Mortal Renegade. Namun, meskipun memahami masalah-masalah karma yang terlibat, ia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini secara terperinci. Begitu kura-kura buaya itu menyerbu ke arahnya, dia jatuh kembali dengan kecepatan tinggi, secara bersamaan mengirimkan jari pemusnahan lainnya. Penyu buaya melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, benar-benar mengabaikan jari pemusnahan saat dia maju dengan agresif. Jari pemusnahan segera dihancurkan, dan energi penyu buaya tampaknya hanya tumbuh lebih kuat. Lolongannya menyebabkan langit berbintang gemetar saat dia mengenakan Renegade Mortal dengan cara yang benar-benar mendominasi. Wajah Mortal Renegade jatuh ketika dia terus mundur, tangannya berkedip dalam gerakan mantra dua tangan. Seketika, asap hitam keluar, membentuk wajah besar penuh dengan simbol-simbol magis, ekspresinya sangat tajam. Membuka mulutnya, itu menembak ke arah kura-kura buaya seolah ingin melahapnya. Namun, saat itulah mata penyu buaya bersinar dengan cahaya misterius, dan tiba-tiba, dia membuka mulutnya dengan cara yang mengejutkan juga. Dari kejauhan, tampak jelas bahwa kura-kura itu terlalu besar bagi wajah untuk melakukan sesuatu terhadapnya. Faktanya, pada saat berikutnya, kura-kura itu mengangkat wajahnya. Kemudian, tanpa berhenti sesaat, dia melanjutkan menuju Mortal Renegade. Saat langit berbintang bergetar, Bai Xiaochun memandang dengan gugup. Jelas, dia mengerti lebih banyak tentang roh esensi hidupnya daripada Renegade Mortal. Bagaimanapun, dia telah menggunakan kerajaan Water Swarm sejak hampir saat dia mulai berlatih kultivasi. Langkah demi langkah, basis budidayanya telah tumbuh lebih tinggi, sampai pada titik di mana ia menyaksikan peristiwa sejarah kuno hanya beberapa saat sebelumnya. Saat itulah dia tiba-tiba terinspirasi untuk mengeluarkan kura-kura dan mengirimkannya, didukung oleh kekuatan basis kultivasi yang berdaulat. Dengan semua berbagai elemen berkumpul, Water Swarm Kingdom-nya benar-benar berubah. Sekarang, kura-kura buaya yang megah bersinar dengan cahaya keemasan, dan memancarkan udara ganas yang melampaui apapun dari sebelumnya. Dia bahkan meninggalkan Bai Xiaochun merasa sedikit gelisah. Adapun mengapa Bai Xiaochun bisa memanggil kura-kura buaya misterius ini dari luar langit berbintang, ia sudah cukup yakin dengan rincian umum. Dia telah dilahirkan di bunga abadi, dan dengan demikian, juga bisa dianggap sebagai salah satu dari banyak putra abadi. Setelah bunga abadi menangkap kura-kura buaya, ia menjadi roh pendampingnya, dan dengan demikian, wajar saja bahwa seseorang dengan darah dari domain abadi-abadi akan dapat memanggilnya. Meskipun dengan susah payah. Dan jelas, kura-kura itu juga ada hubungannya dengan itu. Jangan bilang padaku, bahwa pertarungan terakhir akan dimenangkan oleh roh esensi kehidupanku. Pikiran itu membuatnya bersemangat. Lagi pula, jika kura-kura buaya bisa mengirim Renegade Mortal, itu akan membuat segalanya lebih mudah. Ketika Bai Xiaochun memandang dengan penuh semangat, mata Mortal Renegade berubah menjadi hitam pekat, dan dia melemparkan tangannya ke atas kepalanya, menyebabkan cahaya hitam tumpah ke segala arah. Pada saat yang sama, sebuah pusaran muncul di dahinya, di mana ada sigil ajaib.
Itu adalah sigil yang menggambarkan sebuah kapal perang. Ketika sigil magis muncul, renegade mortal mulai berbicara kata-kata dalam bahasa yang tidak bisa dipahami, kutukan macam-macam yang menyebabkan serangan tak terbatas, kuno, dan korosif menyebar ke ruang di sekitarnya. Waktu sepertinya melambat, menyebabkan jantung Bai Xiaochun berdetak kencang. Kemudian, langit berbintang di bawah kaki renegade mortal tiba-tiba hancur seperti cermin. Ketika itu terjadi, sebuah kapal perang kuno melesat ke tempat terbuka, memancarkan aura kematian yang mengejutkan. Kamu telah mencari kematianmu sendiri, makhluk busuk. Teriak mortal renegade. Seluruh langit berbintang gemetar ketika energi besar, seperti badai menyebar, bahkan menyebabkan Bai Xiaochun untuk mundur dengan syok. Namun, renegade mortal benar-benar meremehkan kura-kura buaya. Selain ganas, ia juga sepenuhnya rakus, dan tampaknya, biasanya tidak meluangkan waktu untuk memikirkan semuanya. Tentu saja, Bai Xiaochun telah mengalami tangan pertama itu di masa lalu. Begitu kapal perang itu berada di tempat terbuka, kura-kura buaya tidak berhenti sejenak sebelum mengambil tindakan. Mata bersinar dengan kegilaan, dia membuka mulutnya yang besar, benar-benar mengabaikan energi mematikan yang berasal dari kapal perang, dan menerjang maju. Dengan bunyi sekejap, dia melahap baik kapal perang dan renegade mortal. Terlepas dari seberapa banyak Bai Xiaochun tahu tentang kura-kura ini, matanya masih melebar seakan dia baru saja menyaksikan manusia memakan sambaran petir. Bisakah kamu makan, apa saja? Dia berseru, terkejut. Kura-kura buaya itu tampak sangat senang dengan dirinya sendiri ketika dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Jelas, dia merasa lebih dari sedikit bangga telah menelan lawannya. Mengabaikan keterkejutan Bai Xiaochun, dia balas menembak ke arah rawa, lalu tenggelam di dalamnya, lalu, rawa itu menghilang. Bai Xiaochun memandang, terperangah. Itu saja. Bagaimana dengan wajan saya? Dia masih berkesan bahwa roh esensi hidupnya sangat tidak bisa diandalkan. Selain itu, dia sekarang merasakan sensasi yang berbeda bahwa ada fluktuasi ledakan dan kekerasan yang datang dari dimensi apapun yang ada di kerajaan Waterswamp sekarang. Pada saat itu, dia tidak membuang waktu. Tangan berkedip dengan gerakan mantra dua tangan, dia menyebabkan pusaran waktu muncul lagi, dan segera menggeser waktu untuk kembali ke kenyataan. Renegade mortal pasti akan keluar. Saya tidak bisa membuang waktu. Dia melintas seperti kilat ke pusaran, menghilang, untuk muncul kembali ke dunia nyata. Sesampai di sana, dia menghilang lagi, dan kemudian muncul kembali di lokasi bekas dunia abadi, di mana satu-satunya yang tersisa adalah reruntuhannya. Selain dari domain abadi-abadi itu sendiri, tidak ada tempat di antara 1.080.000 dunia langit berbintang di mana Bai Xiaochun lebih merasa memiliki daripada di sini. Aliran ki dari tempat ini yang telah mendorongnya dari menjadi celestial menjadi seorang arcayan. Begitu dia muncul di reruntuhan dunia abadi, dia segera mulai bekerja. Untuk satu hal, dia mengirimkan indera ilahi untuk secara pribadi menerangi reruntuhan dunia abadi. Dan pada saat yang sama, ia mengambil keuntungan dari fakta bahwa klon Dao Mortal Renegade tidak dikontrol dengan baik untuk melawan mereka dengan kekuatan penuh. Di semua 1.080.000 dunia di langit berbintang, klon Dao-nya menyerang dengan semua yang mereka miliki. Perang antara Bai Xiaochun dan Renegade Mortal yang terus diperjuangkan di semua dunia sekarang berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, klon Dao Bai Xiaochun telah lebih lemah, tetapi sekarang Bai Xiaochun telah kembali, mereka segera mendapatkan keunggulan. Dan sebagai hasilnya, kecerahan di langit berbintang segera mulai melampaui kegelapan. Dalam reruntuhan dunia keabadian, Bai Xiaochun duduk bersila, akal ilahinya menyebar ketika ia menggunakan kekuatan penuh diri sejatinya, semua daunnya, dan bahkan aura kedaulatannya.
untuk menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya meledak dengan cahaya dan kekuatan hidup. Pada saat yang sama, ia menyimpan sedikit indera ilahi yang terkunci di dimensi misterius tempat kerajaan Water Swarm berada. Dengan begitu, dia akan segera diberitahu jika renegade mortal membebaskan dirinya, dan akan memblokir jalannya. Satu napas waktu berlalu. Dalam 1.080.000 dunia, klon Dao Mortal Renegade menderita kekalahan demi kekalahan, dan cahaya yang menyilaukan terus bersinar. Segera, akal ilahi Bai Xiaochun menyebabkan semua kegelapan diusir dari dunia abadi, dan benih yang ditanam di sana mulai bersinar terang. Dari kejauhan, reruntuhan dunia abadi tampak seperti lilin yang menyilaukan. Begitu lilin itu hidup, Bai Xiaochun menggigil, pada sensasi energi misterius itu, sekali lagi muncul. Rupanya, setelah membawa cahaya ke dunia abadi, energi misterius itu menjadi jauh lebih berbeda. Bab 1302, Esensi yang Abadi. Reruntuhan dunia abadi bersinar dengan cahaya menyilaukan ketika, di seluruh 1.080.000 dunia, klon Dao Mortal Renegade menderita kekalahan demi kekalahan. Faktanya, di banyak reruntuhan, klon Dao Bai Xiaochun mengirimkan cukup cahaya untuk mengusir kegelapan. Karena tingkat cahaya yang bervariasi di berbagai daerah, tidak mungkin lagi menilai perjuangan antara Bai Xiaochun dan renegade mortal hanya dengan menghitung berapa banyak reruntuhan yang telah ditempati oleh siapa. Namun, jika seseorang dapat melihat ke bawah pada langit berbintang dari titik pandang yang sangat tinggi, mereka akan melihat kecerahan melampaui kegelapan di banyak lokasi. Meskipun lokasi cahaya tersebar secara acak, persentase keseluruhan yang dipenuhi dengan cahaya sekarang mendekati 70. Seluruh langit berbintang tampak menerangi, dengan kekuatan kehidupan yang semakin melimpah. Lebih jauh lagi, karena reruntuhan dunia abadi telah dinyalakan oleh diri sejati Bai Xiaochun, yang memiliki beberapa aliran ki dari dunia itu. Itu memastikan bahwa reruntuhan itu bersinar sangat cerah. Meskipun aura Bai Xiaochun naik dengan cepat, dia merasakan sedikit emosi. Dia telah tergelincir ke keadaan aneh di mana energi misterius itu tumbuh semakin jelas. Ini, inti dari semua makhluk hidup, dari dunia abadi. Akhirnya, Bai Xiaochun menyadari bahwa selain klon Dao-nya, 1.080.000 dunia di langit berbintang juga memiliki kerangka yang tak terhitung banyaknya, yang juga mengandung sebagian dari energi itu. Itu sama bahkan di sungai besar peti mati di langit berbintang. Itu, sumber utama, dari dunia abadi. Bahkan reruntuhan itu sendiri sebenarnya mengandung sebagian dari energi itu, seperti halnya partikel debu yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang. Itu, sumber bunga abadi itu sendiri. Pada titik ini, dia bisa merasakan bahwa, ketika domain abadi-abadi melayang di langit berbintang, semua teman dan kerabatnya di sana berlutut, berdoa. Pada saat yang sama, energi misterius itu bahkan lebih lazim di sana. Faktanya, di dalam langit berbintang, ada dua lokasi yang paling kuat. Yang pertama berada di reruntuhan dunia abadi, dan yang kedua adalah di domain abadi-abadi. Tampaknya, saat pemusnahan Nirvanis dibawa ke ras makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang, energi misterius itu mulai mengalir ke domain abadi-abadi. Dan saat reruntuhan dunia abadi tumbuh cerah, Bai Xiaochun mulai mendapatkan pencerahan. Sekarang dia mengerti, ini esens, gumamnya pada dirinya sendiri. Itu, inti dari kekal, bunga abadi lahir dari esensi abadi. Itulah mengapa legenda itu ada sejak awal, bahwa dengan mengkonsumsi bunga abadi, seseorang dapat melangkah ke alam abadi. Dan dengan demikian, Dao Renegade Mortal adalah untuk membawa pemusnahan Nirvanis ke segala sesuatu yang ada. Begitulah awalnya Dao-nya. Dan menghancurkan segalanya adalah satu-satunya cara untuk memastikan bunga abadi memiliki cukup inti dari kekal. Metode untuk menjadi abadi itu benar, tetapi pada saat yang sama, salah. Mengkonsumsi bunga abadi tidak akan menempatkan Anda di alam abadi.
Alih-alih, itu memungkinkan Anda untuk menyerap hakikat kekal dengan tidak benar. Itu adalah final Dao si pengekang mortal. Ketika dia memperoleh pencerahan tentang hal-hal ini, Essence of the Eternal yang misterius tumbuh semakin jelas. Tapi kemudian, kelopak matanya berkedut, dan transnya terganggu oleh sensasi kekuatan kehancuran yang kuat yang muncul dari dalam kerajaan Waterswamnya. Hampir segera setelah dia merasakannya, celah terbuka di atas reruntuhan dunia abadi, dan sebuah suara berbicara yang menggelegar seperti guntur surgawi. Aku pernah mendengar bahwa namamu adalah Bai Xiaochun. Rasanya seperti kegilaan total yang menggema dari dalam celah yang baru saja terbuka. Sebagai tanggapan, langit berbintang berputar dan terdistorsi, dan asap hitam keluar, berdenyut dengan dingin yang tampaknya mampu menyegel apapun yang disentuhnya. Kemudian, sebuah kapal perang yang mengejutkan mulai muncul dari celah, berdenyut dengan udara, gila mendominasi, dan momentum untuk menghancurkan apapun di jalurnya. Ketika kapal perang perlahan-lahan muncul dari celah, keretakan itu sendiri mulai pecah dan hancur. Berdiri di haluan kapal adalah seorang pria dengan rambut hitam mengalir, yang matanya bersinar dengan cahaya hitam. Dia tampak seperti makhluk paling agung di seluruh langit dan bumi, di semua langit berbintang. Dia adalah Renegade Mortal, Iblis Imperator. Fluktuasi kacau bergulir darinya, membuat langit berbintang di daerah berkedut dan merebut. Dan di dahinya, ada sigil, tanda yang hampir terlihat seperti luka. Namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan aspek yang paling mengejutkan dari pemandangan itu, tidak ada mayat di kapal. Sebaliknya, sosok ilusi bisa dilihat di belakang Renegade Mortal, berdiri tegak dan lurus. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu, yang dahinya memiliki luka seperti halnya pembela leluhur. Begitu orang tua itu menjadi terlihat, udara pemusnahan nirvanik yang tak terbatas muncul. Bai Xiaochun perlahan menatap ke arah mortal renegade yang turun, dan memperhatikan pria tua ilusi yang berdiri di belakangnya. Dari apa yang dia tahu, renegade mortal lebih kuat dari sebelumnya, baik dalam hal basis budidaya dan semangat bertarungnya. Namun, itu juga jelas, bahwa dia telah terluka saat berada di dunia kerajaan Waterswam. Itu bukan luka fisik, tapi luka bagi jiwanya, dan untuk zatnya. Dan luka itu dibuat nyata dengan tanda di dahinya. Bai Xiaochun bangkit dan berbicara, suaranya bergema, menyebabkan langit berbintang bergetar dan bergetar. Itu benar, aku Bai Xiaochun, tetapi bagaimana dengan Anda? Apakah Anda renegade mortal, atau apakah Anda dari dunia luar, yang disebut pemusnahan suci? Petik 2. Seolah-olah dia telah membentuk resonansi dengan langit berbintang itu sendiri, yang menyebabkan suaranya berbicara dari semua 1.080.000 dunia yang ada di sana. Dari sinar gelap di mata mortal renegade, adalah mungkin untuk tidak hanya melihat bagaimana dia dilemahkan oleh pertukaran berulang sebelumnya. Tetapi juga bahwa dia mulai menyadari betapa sulitnya Bai Xiaochun untuk menangani. Lebih buruk lagi, Bai Xiaochun jelas telah mengalami semacam terobosan. Pada saat itulah renegade mortal merasakan sesuatu yang tidak pernah dia alami setelah menjadi penguasa, ketakutan. Mata mereka bertemu, dan mereka saling memandang sejenak tanpa saling bertukar kata. Kemudian, keretakan benar-benar hancur ketika kapal perang muncul sepenuhnya di tempat terbuka. Pada saat itu, renegade mortal mengulurkan tangan dan melambaikan tangannya. Saat dia melakukannya, cahaya yang mulai menyalip 1.080.000 dunia tiba-tiba menyusut. Dan kemudian, kegelapan yang mengisi lebih dari 30% langit berbintang tiba-tiba meletus dengan ki yang dingin. Cahaya yang menyinari klon Dao Bai Xiaochun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap 30% beku langit berbintang saat klon Dao Mortal Renegade tiba-tiba runtuh menjadi asap hitam yang menghilang ke dalam reruntuhan berbagai 1.080.000 dunia.
Ketika mereka muncul kembali, mereka mengalir menuju Renegade Mortal. Ketika asap hitam menyatu kembali ke dalam dirinya, dan dia mengingat kembali klon Dao yang telah dia kirim, dia mulai tumbuh lebih besar dan lebih besar. Dalam waktu yang sangat singkat, dia adalah raksasa besar yang sama seperti ketika dia membayangi bunga abadi. Mata Bai Xiaochun berkilauan pada kesadaran bahwa ini akan menjadi pertempuran terakhir antara dirinya dan Renegade Mortal. Mengambil napas dalam-dalam, ia mengirim akal ilahi keluar ke 1.080.000 dunia, dan memanggil kembali klon Dao-nya. Seketika, mereka semua berubah menjadi biji dandelion, yang berputar kembali padanya, memasuki tubuhnya, dan secara bersamaan menyebabkan dia tumbuh lebih besar dan lebih besar. Suara gemuruh bergema ketika, dari kejauhan, adalah mungkin untuk melihat dua raksasa besar berdiri di sana, mengerdilkan dunia abadi, cukup besar untuk menahan langit berbintang itu sendiri. Waktu ini telah tiba, untuk bertarung. Bab 1303, Pahit dan Putus Asa. Itu adalah pertempuran terakhir. Jika Renegade Mortal menang, maka Eternal Immortal Domains akan dikonsumsi. Dunia abadi akan dijarah, dan Renegade Mortal akan menggunakan Essence of the Eternal untuk mencapai alam abadi. Yang disebut pemusnahan suci akan mengambil keuntungan dari kelahiran kembali pembela mortal untuk melarikan diri dari dunia roh abadi yang sekarat. Untuk melampaui tingkat budidaya yang sebelumnya tidak diketahui, dan kemudian membantai domain Dao yang tidak pernah berakhir. Bai Xiaochun tahu semua itu. Meskipun dia tidak yakin apa itu domain Dao yang tidak pernah berakhir, dia tahu, bahwa orang-orang di sana takut pada dunia roh abadi. Lebih khusus lagi, mereka takut akan zat yang abadi. Sadar sepenuhnya tentang semua ini, Bai Xiaochun menatap Renegade Mortal dengan mata berkilauan. Dan kemudian, Mortal Renegade bergerak, menerjang ke depan dengan tangan mengepal untuk menyerang Bai Xiaochun. Dia tidak menggunakan kemampuan ilahi atau teknik magis apapun. Berdasarkan daunnya, dia tahu bahwa hal-hal seperti itu tidak ada gunanya dalam pertarungan ini. Mempertimbangkan keadaan mereka saat ini, setiap pukulan pertama yang mereka luncurkan dapat dianggap sebagai kemampuan ilahi, teknik magis, atau ekspresi dari esens. Pada akhirnya, Tao yang hebat relatif sederhana. Pada tingkat ini, apa yang tampak seperti serangan kepalan tangan biasa sebenarnya mengandung semua jenis hukum alam. Mereka dapat mengabaikan kemampuan ilahi dalam pertahanan mereka, dan dapat menghancurkan penguasa biasa dengan impunitas, membunuh mereka dalam tubuh dan jiwa. Adapun Bai Xiaochun, dia juga mengepalkan tangannya dan melepaskan pukulan. Pukulannya didukung oleh basis kultivasinya, tubuh kedagingannya, daunnya, dan segala sesuatu yang membuatnya. Itu menarik di langit berbintang, menyebabkannya berputar dan membelok ketika suara gemuruh menggelegar menggema. Boom berdering saat kedua lawan bertukar lebih dari 10.000 pukulan tinju. Untuk 1000 pertama, baik Bai Xiaochun maupun Mortal Renegade tidak bereaksi dengan apapun selain dengusan teredam. Tapi setelah 10.000, keduanya batuk darah. Ketika mereka saling memukul, mereka mulai menyusut. Lagi pula, pukulan yang mereka pertahankan mengandung kekuatan besar, dan meskipun mereka berdua adalah yang paling kuat dari penguasa, mereka masih mengalami kesulitan bertahan. Dan harga yang harus mereka bayar adalah klon Dao mereka. Dalam beberapa hal, setiap klon Dao seperti kehidupan tambahan bagi mereka. Setiap kali mereka mengalami pukulan yang cukup berat untuk mati, apa yang mati adalah salah satu klon Dao mereka. Dari itu, dapat dilihat bahwa, pada tingkat ini, baik Bai Xiaochun dan Mortal Renegade telah mencapai titik pada dasarnya mati. Masing-masing dari mereka memiliki 1.080.000 jiwa. Hanya setelah semua 1.080.000 klon Dao mereka binasa, mereka akan benar-benar dipaksa untuk memanfaatkan kehidupan bentuk sejati mereka. Pada awalnya, baik Bai Xiaochun dan Mortal Renegade agak tidak yakin satu sama lain. Akhirnya,
Mereka bertarung melalui ruang dan waktu. Dan sekarang, mereka saling serang dengan putus asa. Boom terdengar, dan mereka berdua batuk darah. Dan ketika mereka menyusut, klon Dao mereka mati, satu demi satu. Itu tidak terjadi pada tingkat yang persis sama. Kadang-kadang, Mortal Renegade akan menang, dan menghancurkan beberapa klon Dao Bai Xiaochun. Kemudian air pasang akan berbalik, dan beberapa klon Dao Mortal Renegade akan terbunuh. Dan dengan demikian, mereka bertempur bolak-balik, mulai dari lokasi dunia abadi, tetapi kemudian melompat-lompat di antara berbagai reruntuhan yang menghiasi langit berbintang. Dalam beberapa hal, sangat disayangkan bahwa satu-satunya makhluk hidup di langit berbintang ada di domain abadi-abadi, sehingga mustahil bagi siapapun untuk menyaksikan perjuangan putus asa mereka. Entah Anda mati, atau saya mati. Gemuruh-gemuruh seperti guntur surgawi adalah satu-satunya suara yang ada. Darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun, dan dadanya dibungkukkan. Dia tampak seperti akan pingsan setiap saat, ke titik di mana kekuatan regenerasinya tidak melakukan apa-apa. Setelah semua, kekuatan pemusnahan Nirvanic Mortal Renegade tidak bisa dinegasikan dalam waktu singkat. Di sisi lain, Renegade Mortal tidak bisa dengan mudah generasi. Bai Xiaochun bertarung dengan kekuatan cahaya dan cahaya, yang merupakan foil sempurna bagi Renegade Mortal. Dan dengan demikian 10.000 serangan kepalan tangan berubah menjadi 100.000. Lalu 200.000, 300.000. Langit berbintang sedang dihancurkan, dilemparkan ke dalam kekacauan total, dengan reruntuhan yang diubah menjadi abu kiri dan kanan. Kamu mendapatkan rasa hormatku, Bai Xiaochun. Akan tetapi, kau bukan lawan yang cocok untukku. Melolong, Renegade Mortal melancarkan serangan lain. Adapun Bai Xiaochun, dia tertawa keras saat dia bergabung dengan pertarungan. Sampai saat ini, dia tidak takut mati sedikit pun. 500.000 pukulan tinju. 600.000. 700.000. Sekarang mereka kurang dari setengah ukuran mereka ketika mereka mulai. Saat pertarungan pahit terus berlangsung, mereka tidak ragu untuk melepaskan klon Dao. Tidak ada yang berusaha menghindar atau melarikan diri. Untuk Renegade Mortal, itu karena satu-satunya cara untuk mencapai keinginannya yang lama dihargai adalah dengan membunuh Bai Xiaochun. Itu berbeda untuk Bai Xiaochun. Dia tidak bertarung dengan kegilaan sembrono dari Renegade Mortal. Dia sudah mulai seperti itu, tetapi ketika pertarungan terus berlangsung, dia menyadari bahwa hal itu akan berdampak negatif padanya. Pada saat itu, dia mempertimbangkan untuk mencoba menarik pertarungan lebih lama. Namun, itu juga ketika dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Ketika klon Dao-nya mati, dan pertarungan berlanjut, dia sebenarnya bisa merasakan Essence of the Eternal bahkan lebih jelas. Apa sebenarnya yang abadi? Pikirnya, terengah-engah. Tetapi tidak ada waktu untuk merenungkan masalah ini sekarang. Yang bisa dia lakukan adalah terus memukuli musuhnya. Waktu berlalu. Sulit untuk mengatakan sudah berapa lama sejak mereka mulai berkelahi. Mungkin 10 tahun. Mungkin 20. Mungkin bahkan lebih lama dari itu. Akhirnya, 700.000 pukulan tinju menjadi 900.000. Lalu 1 juta. Pada titik tertentu, mereka melampaui 1.080.000 pukulan tinju. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi saat klon Dao jatuh, dan dua pejuang menyusut semakin jauh. Segera, medan perang telah mencapai langit berbintang di dekat domain abadi-abadi. Dari kejauhan, domain abadi-abadi bersinar dengan cahaya lembut, dan sensasi kekuatan hidup yang sangat mencolok dalam langit berbintang. Ketika Bai Xiaochun dan Renegade Mortal mendekat, makhluk hidup di domain abadi-abadi bisa merasakan apa yang terjadi. Sekarang, mereka telah menunggu lebih dari siklus 60 tahun penuh untuk pertarungan ini berakhir. Selama 60 tahun itu,
mereka tidak melupakan Bai Xiaochun dan Renegade Mortal. Itu adalah masa krisis yang mematikan bagi semua orang, di mana mereka telah melihat apa yang tampak seperti dua bintang di langit, saling memukuli tanpa henti. Xiao Bao tumbuh dewasa, dan baik Dabao dan Xiao Xiao sekarang tampak setengah baya. Adapun Song Junwan, Zhou Zimo, dan Hou Xiaomei, mereka semua tampak secantik sebelumnya, kecuali mata mereka, yang berkilau dengan sinar kuno. Grand Heaven Master, Raja Hantu Raksasa, dan semua orang di domain abadi yang abadi telah menghabiskan 60 tahun terakhir berdoa tanpa henti. Akhirnya, pertarungan antara dua penguasa mendekati domain abadi-abadi, dan pada akhirnya, semua orang bisa melihat Bai Xiaochun. Renegade Mortal menyeka darah dari mulutnya dan menatap Bai Xiaochun. Apakah Anda menyeret perkelahian di sini karena ini adalah di mana Anda ingin mati, Bai Xiaochun? Jika demikian, maka saya akan memenuhi keinginan Anda. Petik 2 titik titik. Saat ini, Renegade Mortal memiliki 10 klon Dao yang tersisa, sedangkan Bai Xiaochun hanya memiliki 3. Dan keduanya kira-kira seukuran orang biasa. Tanpa bicara lebih lanjut, mereka saling serang lagi, di mana darah menyembur keluar dari kedua mulut mereka, dan mereka jatuh satu sama lain. Anda hanya memiliki 2 klon yang tersisa. Berputar, Mortal Renegade berubah menjadi bintang jatuh yang mendekati Bai Xiaochun dengan amarah dan kematian. Rupanya, dia menggambar lebih penuh pada aura pembunuhannya daripada yang dia miliki selama pertarungan 60 tahun penuh, karena dia tanpa ragu, membuang 5 serangan tinju berturut-turut. Kekuatan ledakan mereka menyebabkan langit berbintang gemetar, dan darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun. Bahkan ketika 2 klon Dao terakhirnya runtuh, dia melemparkan 5 pukulan tinju kembali ke Mortal Renegade, menghancurkan 2 dari 10 klon Dao yang tersisa. Namun, pertukaran itu sangat menghancurkan bagi Bai Xiaochun sehingga banyak tulangnya hancur, dan ia mulai jatuh, turun menuju domain abadi-abadi. Bab 1304, Jari Al-Hiven. Arc Emperor. Ayah, Xiaochun. Orang-orang di Eternal Immortal Domains melihat pukulan terakhir itu, dan itu menghasilkan banyak napas keputusasaan ketika mereka menyaksikan Bai Xiaochun jatuh ke Laut Eternal. Di langit berbintang, Renegade Mortal melayang, gemetar, benar-benar kehabisan tenaga karena pertarungan. Tidak pernah dalam hidupnya dia menghadapi orang yang sekuat atau sesulit yang dihadapi Bai Xiaochun. Hanya pada saat inilah dia berhasil memotong semua klon Dao Bai Xiaochun, dengan dirinya hanya memiliki 8 yang tersisa. Jelas, jika Bai Xiaochun punya waktu untuk pulih, maka tidak mungkin untuk mengakhiri pertarungan. Aku tidak akan memberinya kesempatan itu. Mata berkedip, dia mengulurkan tangan kanannya, menyebabkan langit berbintang penuh dengan suara gemuruh ketika kapal perang kunonya muncul sekali lagi. Kerajinan hitam pekat terbang dengan kecepatan tinggi langsung ke Bai Xiaochun, atau lebih tepatnya, menuju domain abadi-abadi. Jelas, kapal itu berada di jalur tabrakan yang mematikan. Mortal Renegade tahu bahwa Bai Xiaochun telah sengaja menyeret pertarungan menuju domain abadi-abadi. Namun, tujuan pamungkas Renegade Mortal adalah lokasi yang sama. Energi mengejutkan dari kapal perang menjadi badai hitam yang mengamuk ke segala arah, diisi dengan kegelapan tak terbatas, pemusnahan nirvanis, dan kematian tanpa akhir. Semuanya menjadi lingkaran penuh. Lokasi awal pertempuran sekarang adalah akhir. Saat kapal perang mendekat, domain abadi-abadi mulai runtuh dan runtuh. Visi Bai Xiaochun berenang, dan 5 organ yin dan 6 organ yang hampir hancur, membuatnya sangat lemah sehingga kekuatan regenerasinya tidak dapat melakukan apapun untuk menyembuhkannya saat ini. Luka-lukanya terlalu parah. Serangan tinju terakhir Mortal Renegade belum cukup untuk membunuhnya, tetapi telah melukainya begitu parah sehingga dia hampir tidak bisa membuka matanya. Namun, dia pasti bisa melihat kapal perang kuno tiba dan memulai pendekatan mematikan menuju domain abadi-abadi.
Dan dia tahu bahwa jika kapal perang menyerang, itu berarti kematian bagi semua orang. Alasan aku kembali ke sini, adalah agar aku bisa mati bersama keluarga dan teman-temanku. Atau, menggunakan Essence of the Eternal untuk meluncurkan serangan balasan yang fatal. Saat ia bergulat untuk mengendalikan auranya, ketika matanya berkedip-kedip dengan secercah harapan. Ketika nyala api kekuatan hidupnya berkedip di ambang kepunahan akhir. Dia nyaris tidak bisa merasakan sesuatu menariknya. Seolah-olah keadaannya saat ini membuat hubungannya dengan Essence of the Eternal lebih kuat daripada yang pernah ada dalam hidupnya. Apa sebenarnya Essence? Pikirnya ketika dia melihat ke atas ke langit di kapal perang hitam, dengan kekuatan pemusnahan memancar keluar dari itu. Dia bisa merasakan domain abadi-abadi gemetar di ambang kehancuran total, dan bisa merasakan api kekuatan hidup dalam semua makhluk hidup di bawahnya berkedip-kedip tidak stabil. Esensi tidak memiliki bentuk atau bentuk, itu hampir seperti itu bahkan tidak ada, tetapi secara bersamaan, ia menciptakan dan berisi setiap bentuk dan bentuk. Pada saat ini, matanya tampak berkedip-kedip seperti langit berbintang sebagai Essence of the Eternal yang ada di Eternal Immortal Domains, dalam bentuk energi misterius itu. Tiba-tiba mulai menggeliat dalam resonansi dengannya. Esensi tidak memiliki awal atau akhir, gumamnya, tetapi secara bersamaan, menciptakan dan mengandung awal dan akhir dari segalanya. Sebagai tanggapan terhadap kata-katanya, energi misterius itu meledak, bergegas untuk menyatu dengannya, berputar-putar di sekitarnya, menciptakan badai angin tak terlihat. Esensi tidak memakan ruang, tetapi secara bersamaan, menciptakan dan mengandung semua ruang. Sebagai tanggapan terhadap ketiga kalimat itu, energi misterius menjadi liar. Menciptakan pusaran yang tak terlihat dan menggila yang menghentikan kejatuhan Bai Xiaochun, dan membuatnya melayang di udara. Esensi ada di luar waktu, tetapi secara bersamaan, menciptakan dan mengandung semua waktu. Menanggapi kalimat keempatnya, pusaran energi misterius mulai mendorong Bai Xiaochun kembali ke langit berbintang. Langit berbintang bergetar seolah-olah dari resonansi Dao yang hebat. Dan lebih dari 1 juta reruntuhan, yang sebelumnya telah dibekukan dalam kegelapan, mulai bergetar dan pecah. Menanggapi semua ini, mata renegade mortal melebar, dan hatinya dipenuhi dengan tsunami syok. Itu aura yang abadi, dia berkata tanpa berpikir. Hampir pada saat yang sama, suara Bai Xiaochun naik dari domain abadi-abadi ke langit berbintang, untuk mengisi dunia abadi. Aku masih belum sepenuhnya memahami esens, dan hanya tahu sedikit tentang yang abadi. Dia memejamkan matanya sejenak, dan meskipun dia tampak sangat lemah, ketika dia membukanya lagi. Mereka bersinar dengan percaya diri. Tapi, aku tahu bahwa hidup kita beresonansi dengan Dao besar, dan kekuatan hidup beresonansi dengan rahasia paling misterius. Dan itu, hanya itu yang perlu aku ketahui untuk membunuhmu, Mortal Renegade. Petik 2 titik. Pada saat itu, Bai Xiaochun mulai membakar api Dao, api kehidupan dan kekuatan hidup. Di dalam dirinya, transformasi mengejutkan mulai terjadi, seolah-olah dia mulai keluar dari alam sovereign. Di sekelilingnya, energi misterius yang merupakan manifestasi dari Essence of the Eternal mulai mendidih. Saat dia merasakan itu, dia mengulurkan tangan kanannya ke langit, dan kemudian, menunjuk langsung ke kapal perang penghancuran yang hitam. Tampaknya ada sedikit yang spesial tentang gerakan itu. Itu bukan kemampuan ilahi, dan tidak mengandung fluktuasi teknik magis. Namun, itu langsung menyebabkan wajah renegade mortal jatuh. Kamu, teriaknya, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Kapal perang hitam menjadi seperti ilustrasi yang kemudian dihapus dari keberadaan oleh tangan besar yang tak terlihat. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, itu menghilang, mulai dari haluan dan bergerak mundur. Adapun aura kematiannya, itu juga lenyap sepenuhnya. Sama sekali tidak ada petunjuk untuk menunjukkan bahwa kapal itu pernah ada. Tidak ada riak menyebar di langit, atau bukti lainnya.
Wajah Bai Xiaochun sedikit lebih pucat dari sebelumnya. Dia telah menggunakan Essence of the Eternal, untuk tidak mengubah waktu seperti di masa lalu, atau untuk menyerang renegade mortal dengan membimbing energi misterius. Dengan mengorbankan kekuatan hidupnya sendiri, ia menciptakan resonansi dengan langit berbintang dan Essence of the Eternal, untuk mengarahkan energi misterius itu. Membimbing dan mengarahkan adalah dua hal yang sangat berbeda. Meskipun secara fisik dia lemah, matanya sekarang bersinar lebih terang dari sebelumnya ketika dia mengulurkan jarinya lagi. Di langit yang berbintang, jantung mortal renegade berdebar kencang. Adapun semua makhluk hidup lain yang hadir, mereka tidak mungkin lebih terperangah dengan apa yang terjadi. Dalam keheningan, renegade mortal mulai bergetar, tersentak dengan sensasi bahwa jika dia tidak menghentikan Bai Xiaochun sekarang, dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Bai Xiaochun tampak sangat menakutkan pada saat ini, ke titik di mana pemusnahan suci yang tak terlihat muncul di belakang mortal renegade, yang sama-sama terpana. Ingatan akan keabadian yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di matanya. Kemudian, bibirnya bergerak, dan meskipun tidak ada suara keluar, siapapun yang bisa melihatnya akan dapat melihat apa yang dia katakan. Al-Hiven, hentikan dia, teriak mortal renegade. Gambar pemusnahan suci meneriakkan hal yang sama. Dan dalam waktu yang hampir bersamaan, keduanya bertumpang tindih satu sama lain, menyebabkan mata ketiga terbuka pada dahi mortal renegade, di tempat yang tepat di mana bekas luka pernah ada. Ketika mata itu terbuka, tatapannya bukan lagi dari pembela mortal, melainkan, yang disebut pemusnahan suci. Memancarkan fluktuasi paling mengerikan, ia kemudian menembak ke arah Bai Xiaochun. Bai Xiaochun saat ini sedang didukung oleh energi misterius yang adalah Essence of the Eternal. Bakit menuju langit berbintang, dan menjauh dari domain abadi-abadi, dia bersiap untuk bertemu dengan mortal renegade. Dan ketika dia melakukannya, dia menunjuk dengan jarinya untuk kedua kalinya. Bab 1305, Renegade Fana Binasa. Saat serangan jari kedua ini muncul, sebagian besar rambut Bai Xiaochun berubah menjadi abu-abu, dan kulitnya tiba-tiba kehilangan kilau. Kekuatan hidupnya sedikit memudar, berubah menjadi kekuatan tanpa batas yang menciptakan resonansi Dao yang hebat dengan langit berbintang, serta Essence of the Eternal. Ketika resonansi itu terbentuk, energi misterius di daerah itu mengalir ke jari Bai Xiaochun, dan kemudian melesat ke arah mortal renegade. Wajah mortal renegade jatuh. Sambil melolong, dia melemparkan tangannya, menyebabkan cahaya hitam yang kuat keluar dari mata ketiganya. Cahaya hitam itu membentuk perisai dari banyak lapisan, begitu kuat sehingga bahkan serangan kekuatan penuh dari penguasa tidak akan mampu menembusnya. Tidak menahan apapun, dia melaju ke arah Bai Xiaochun. Kamu mungkin telah menggerakkan yang kekal, tetapi kamu terlalu lemah. Begitu aku cukup dekat, satu serangan kepalan akan menjadi satu-satunya yang kubutuhkan untuk membunuhmu. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajah Bai Xiaochun, namun, bahkan ketika renegade mortal berbicara, dia menggigil. Pada saat yang sama, perisai cahaya hitam, yang tampak sepenuhnya dan sama sekali tidak dapat ditembus, berubah menjadi sesuatu seperti ilustrasi. Persis seperti kapal perang hitam dari sebelumnya, itu terhapus, lapis demi lapis, mengungkap pembangkang mortal di belakangnya. Renegade mortal melolong ketika tubuhnya mulai runtuh, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Air mata darah mengalir keluar dari mata ketiganya, dan pada saat yang sama, 8 klon Dao yang tersisa semuanya menyelinap ke dalam kematian. Renegade mortal bergetar, dan auranya secara dramatis melemah. Namun, ia masih berhasil selamat dari serangan jari kedua Bai Xiaochun. Mata bersinar dengan kegilaan, dia tidak mundur, tetapi sebaliknya, terus maju menuju Bai Xiaochun. Dia bergerak dengan kecepatan luar biasa sehingga dia hanya berjarak 30 meter jauhnya.
Tepat ketika dia akan bergerak, Bai Xiaochun menatapnya, mata tanpa ekspresi saat dia menunjuk dengan jarinya untuk ketiga kalinya. Akibatnya, rambutnya berubah menjadi abu-abu, dan kerutan menyebar untuk menutupi kulitnya, membuatnya tampak sangat tua. Bahkan matanya tampak redup dan kusam. Dia mengendarai Essence of the Eternal, mengarahkan energi misterius dengan cara yang sangat menguras tenaga. Tapi, pada akhirnya, jarinya masih melesat ke arah Mortal Renegade. Tidak, Mortal Renegade melolong ketakutan. Mata ketiganya sekarang benar-benar kelabu, dan meskipun dia tahu dia tidak bisa menahan kekuatan, dia masih mendorong dirinya ke depan dalam upaya terakhir untuk membunuh Bai Xiaochun. Namun, sebelum dia bisa, dia berlari ke energi misterius, dan kekuatan penghapusannya. Dia gemetar ketika tubuhnya mulai menghilang, mulai dengan kakinya, lalu tangannya, dan tubuhnya, dan akhirnya lehernya ke arah kepalanya. Mortal Renegade, yang telah menghancurkan 1.080.000 dunia, sekarang berubah menjadi tidak lebih dari abu. Pada saat-saat terakhir sebelum kepalanya lenyap, mata ketiganya tiba-tiba berkedut, menjadi lebih muram daripada sebelumnya. Renegade Mortal lenyap, dan ketika dia melakukannya, mata ketiga dengan gila mengisap segala sesuatu yang membentuk hidupnya dan daunnya. Pada saat itulah matanya tiba-tiba menjadi sangat jernih, dan dia menatap Bai Xiaochun. Bai Xiaochun menggigil, mengingat kembali ingatan duniawi Taois, dan waktu yang belalang telah memenuhi tanah bersalju. Dan bagaimana orang ini telah mempertaruhkan nyawanya untuk mencari makanan untuk adiknya. Saat ini, matanya tiba-tiba tampak seperti saat itu. Pada saat itu, dia meneriakkan kata-kata terakhirnya. Adik laki-laki, kamu harus membunuh pemusnahan suci. Bahkan ketika kata-katanya terus bergema, kepalanya lenyap, terhapus dari keberadaan selamanya. The Mortal Renegade sudah mati. Namun mata ketiganya, meledak tepat sebelum dia menghilang. Seperti yang terjadi, masa asap abu-abu meletus untuk melawan serangan jari ketiga. Suara gemuruh terdengar ketika energi misterius memudar, dan serangan jari ketiga berakhir. Pada saat itu, asap abu-abu itu runtuh, lalu terbentuk kembali bersama-sama menjadi sosok manusia. Itu bukan Renegade Fana, melainkan aura kematian dan pemusnahan yang tidak tercemar. Tampaknya sepenuhnya dan benar-benar tanpa batas, seolah-olah itu adalah ekspresi pemusnahan nirvanis yang paling murni dan pamungkas. Perlahan-lahan, sosok itu menampilkan ciri-ciri seorang lelaki tua dengan jubah abu-abu. Ini adalah sosok yang persis sama yang dilihat Bai Xiaochun ketika dia menggeser waktu, pemusnahan suci yang telah memasuki dunia abadi dengan kapal perang. Sambil tersenyum tipis, pria tua itu berkata, sayang sekali Anda tidak bisa melepaskan jari keempat Alhiven. Kemudian dia menembak ke arah Bai Xiaochun, menjadi kabur abu-abu yang tampaknya berniat menusuk tubuhnya. Namun, saat kekaburan itu mendekat, Bai Xiaochun yang lemah berbicara dengan suara serak. Kamu yakin tentang itu? Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia mengulurkan tangan, dan melepaskan serangan jari keempat. Senyum itu tidak meninggalkan wajah lelaki tua itu, tetapi malah berubah menjadi cemoohan. Dia telah bertarung dengan para ahli yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, dan tahu bahwa meskipun Bai Xiaochun memiliki sedikit kekuatan tersisa, itu tidak cukup. Karena itu, ini pasti gertakan. Dan tidak mungkin Holy Extermination jatuh ke tebing. Namun, sesaat kemudian, cibirannya membeku, dan matanya bersinar karena tidak percaya. Tidak mungkin, serunya. Tiba-tiba, dia terhenti, lalu mencoba untuk mundur. Tapi dia sudah terlambat. Rambut Bai Xiaochun jatuh dari kepalanya, dan tubuhnya menyusut dan layu ke titik di mana dia sedikit lebih dari kulit dan tulang. Dia tampak seperti lampu minyak di ambang mengedipkan mata selamanya, kekuatan hidupnya sia-sia, namun, belum mati. Sebenarnya, bukan saja dia tidak mati,
tetapi ada kekuatan hidup yang kuat mengalir keluar dari dalam dirinya. Jelas, itu bukan miliknya, namun, itu begitu kuat sehingga dengan mudah mengarahkan Essence of the Eternal. Itu menguras secara besar-besaran, namun itu sudah cukup untuk memicu serangan jari keempat. Ini tidak mungkin. Pemusnahan suci berseru kaget. Dia telah merencanakan semuanya dengan cermat. Dia bahkan telah membayar mahal untuk mendapatkan boneka Dao, yang berhubungan dengan 3 jari pertama serangan Bai Xiaochun. Dia yakin bahwa serangan keempat tidak mungkin, namun, berdasarkan kekuatan hidup yang meledak dari Bai Xiaochun, dia sekarang menyadari bahwa semua plotnya salah. Di mana kekuatan hidup itu berasal? Dalam kebingungannya, dia tidak menyadari bahwa, di dalam domain abadi-abadi, di Ark Emperor City yang direkonstruksi. Kura-kura kecil itu menjerit ketika tubuhnya layu, dan kekuatan hidupnya lenyap. Berkedut, dia mulai meluncur ke bawah sadar. Aku membencimu, Bai Xiaochun, katanya. Lalu dia pingsan. Setelah semua, kembali ketika Bai Xiaochun telah menemukannya, hidup mereka menjadi terhubung. Jika Bai Xiaochun meninggal, dia akan mati juga. Setelah bertahun-tahun berlalu, kura-kura kecil itu melupakan fakta itu. Tidak ada entitas lain yang mungkin terkait dengan Bai Xiaochun mungkin bisa memicu serangan jari keempat. Tapi kura-kura kecil itu, bukan hanya penyu abadi, dia juga dari luar langit berbintang. Dan dengan demikian, pasokan kekuatan hidupnya yang sepertinya tak ada habisnya pasti dapat meningkatkan kekuatan Bai Xiaochun yang tersisa untuk melepaskan serangan keempat. Saat serangan jari keempat dilepaskan, fluktuasi besar mengguncang langit berbintang. Dalam kelelahannya, mata Bai Xiaochun mulai menutup, terlalu lemah untuk tetap terbuka. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya, dan mulai melayang kembali ke domain abadi-abadi. Dan seperti yang dia lakukan, pemusnahan suci melolong frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.